Kanal Banjir Barat itu masih jumlah airnya banyak sekali, sehingga tidak leluasa mengalir. Gagal total. Apa memang bisa? Air dari hulu masih terus mengalir dengan amat deras. Nah, di kawasan itulah yang kemudian dari arah hulu itu mengirimkan ke Jakarta. Yang terhormat, Bapak Gubernur DKI Jakarta untuk kiranya tidak menyalahkan kiriman-kiriman banjir air dari tempat lain. Di Katulampa itu paling tinggi siaga 3. Jakarta biasanya banjir itu di siaga 1. Nah, ketika siaga 3 sudah banjir di Jakarta, berarti volume di Jakartanya yang tinggi. Dalam konteks penanganan banjir, memang mohon maaf, Pak Anies tidak melakukan apa-apa. Alhamdulillah saya punya kolam renang. Kalau di rumah ya sekitar segini, cuma perjalanan. Karena air-air yang berada dari kawasan selatan Jakarta, tapi bukan berada di pegunungan. Jadi arah dari hulu datang ke kita. Bicara hulu kan bukan hanya sekedar kiriman dari Bogor atau Puncak, tetapi das. Karena berdasarkan data yang kami terima bahwa status pintu air di Katulampa dan di Depok statusnya masih siaga 4. Kalau yang kemarin nggak begitu ini kan ya, sekarang tinggian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta pada hari ini sepenuhnya disebabkan oleh daya resap DKI Jakarta yang sangat minim. Pernyataan Anies Baswedan ini langsung dikritik fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta dianggap tak berbuat banyak dalam penanggulangan banjir. Biasanya kalau yang meluap itu 5 tahun sekali. Kan apa itu emang udah 5 tahun apa ya? Saya bilang begitu, soalnya baru banget saya banjir. Dan oleh karena ini juga saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Gubernur bahwa Bapak Gubernur sudah memimpin Jakarta selama 3,5 tahun. Akan tapi memang masih banyak sekali PR-PR yang belum diselesaikan. Kalau sebelum Anies sih, kita salutnya sama Ahok sih ya. Ahok hebat. Sungai-sungai waktu zamannya Ahok bersih, pokoknya dari Pak Jokowi, Ahok bersih sungai. Ya, banyak perumahan liar, banyak limbah dan lain-lain gitu. Kategorinya ekstrim di Jakarta sampai 226 mm. Sekarang terus aja ya, maaf aja, kerjanya nggak nyata. Aduh, kalau soal kata-kata gitu, Pak Gubernur sekarang lebih pintar dari saya. Jadi persoalan banjir ini sekali lagi nggak bisa dadakan, tidak bisa ditangani ketika musim hujan saja. Karena buat gorong-gorong, buat penggalian, pelebaran jalan tuh di musim hujan. Kenapa nggak di musim panas gitu? Nggak usah teori baru dan nyontek aja kesalahan negara lain. Kalau negara lain udah seperti itu, kita nyontek. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang bekerja ekstra keras. Genangan harus surut dalam 6 jam. Tetapi faktanya hari ini apakah sudah terbukti rakyat Jakarta mempertanyakan itu? Semua dampak dari curah hujan ekstrim tersebut bisa dikendalikan. Banjir yang merendam wilayah Jakarta sejak Jumat kembali menyeret nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kata Ahok pun jadi trending topik Twitter pada Minggu 21 Februari 2021. Percakapan di Twitter ini mencakup kerja Ahok saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam menangani banjir. Akun Twitter @kentayu bahkan mengunggah tanggapan layar berita tentang penanganan banjir di masa Ahok dan masa Anies Baswedan. Foto tangkapan layar itu bertuliskan, antisipasi banjir, Ahok bakal bongkar paksa penghambat saluran penghubung dari kompas.com, dan antisipasi banjir, Anies imbau warga unduh buku panduan dari berita1.com. Kuntayu pun memberikan keterangan di foto yang diunggahnya tersebut. Pantas dah banjir, gak heran, yang satu bongkar penghambat saluran, yang satu menyuruh unduh buku. Emang beda kelas antara Ahok dan Anies. JKT58 sudah salah ambil keputusan, kata dia. Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sorotan setelah banjir yang terjadi pada Sabtu 20 Februari 2021. Jadi bukan hanya sekedar warna genteng warga saja, tapi permasalahan utama dari DKI Jakarta salah satunya banjir ini sepertinya masih banyak sekali yang masih harus dikerjakan. 99,9% surut.
Tetapi fakta hari ini mengatakan kenyataan di lapangan masih banyak genangan-genangan air akibat hujan di DKI Jakarta pada. Dia dinilai tidak bekerja dengan maksimal untuk mencegah banjir, meski ada sejumlah janji yang pernah disampaikannya untuk menanggulangi bencana banjir. Sejumlah wilayah di DKI Jakarta mengalami banjir dengan ketinggian bervariasi pada Sabtu 20 Februari. Mengetahui banyaknya wilayah yang terdampak banjir, Anies menggelar rapat koordinasi di pintu air Manggarai, Jakarta Selatan. Setelah meninjau ketinggian air dari laporan jajarannya, Anies menyebut banjir di ibu kota, khususnya di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada kemarin diakibatkan cuaca ekstrim dan curah hujan yang tinggi. Hal inilah yang kemudian menyebabkan luapan terjadi dan banjir akhirnya menggenangi sejumlah wilayah. Kapasitas sistem drainase di Jakarta itu berkisar 50-100 mm. Bila terjadi hujan di atas 100 mm per hari, maka pasti terjadi genangan karena memang kapasitasnya terbatas sampai 100 mm, ujar dia. For your information, ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud ini pernah punya target genangan air di ibu kota akibat hujan bisa surut dalam 6 jam setelah hujan berhenti. Keyakinan ini muncul setelah ia mengklaim banjir yang terjadi selama musim hujan belakangan ini bisa terkendali dengan baik. Prinsip kita ada dua ukurannya. Pertama, bila hujan lebat, maka harus dipastikan jika muncul genangan 6 jam sesudah hujan berhenti. Genangan itu ditargetkan harus bisa kering, ujar Anies beberapa waktu lalu. Hanya saja janji ini ternyata meleset ketika terjadi banjir Sabtu lalu. Karena meski hujan sudah berhenti hingga 6 jam lamanya, namun sejumlah wilayah masih mengalami banjir dan baru surut keesokan harinya pada Minggu 21 Februari. Anies beralasan banjir ini disebabkan karena kiriman dari wilayah lain yang memenuhi sungai di Jakarta. Tidak hanya itu, Anies juga berjanji bakal membuat sumur resapan di perumahan warga. Hal tersebut adalah salah satu solusi banjir dari Anies yang saat maju Pilgub di DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno dan disampaikannya saat kampanye di Pesing Garden, Kelurahan Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Januari 2017 lalu. Dan sumur resapan ini perlu dibuat untuk memasukkan air hujan ke dalam tanah, di mana air hujan itu semaksimal mungkin dimasukkan ke dalam tanah, dan ini membutuhkan kerja yang besar, karena ini masih minim sekali usaha untuk memasukkan air ke dalam tanah, jelasnya. Banjir yang kemudian membuat ribuan warga mengungsi dan tak kunjung surut dalam waktu 6 jam ini kemudian ditanggapi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dia menyarankan guna pihak bergerak secara ekstra dan cepat. Bukan hanya Pemprov, kata Ahok, pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSCC, yakni Kementerian PUPR, harus segera melakukan normalisasi sungai. Sementara DKI Jakarta, tekan Ahok, harus membenahi daerah aliran sungai atau DAS. Namanya ia normalisasi daerah aliran sungai. Kalau mau dikembalikan ke bentuk semula, DAS semua bangunan yang terpaksa di daerah DAS kena dibongkar, kata Ahok. Inilah yang menjadi dasar dirinya kerap melakukan penertiban bangunan yang berada di aliran sungai sewaktu masih menjabat di kursi Gubernur DKI Jakarta. Terpaksa kami bongkar, apalagi rumah-rumah tanpa izin yang menduduki DAS, katanya. Dia pun punya jalan keluar bagi Pemprov DKI Jakarta jika melakukan program ini, salah satunya dengan menyediakan rumah susun. Disediakan saja yang banyak rumah susun yang terjangkau, milik seumur hidup, hak tinggal dan bayarannya murah, ungkapnya.